Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Nadia. Di sini saya akan melakukan terapi aktivitas kelompok. Di sini saya berperan sebagai leader. Nah, setelah itu ada juga rekan saya. Saya Khulidazia sebagai observer. Saya Linda Mulyaningsih sebagai ODGJ 12. Saya Siti Aisyah Hermawan sebagai fasilitator. Saya Salah Nur Fitri Hanisa sebagai ODGJ 1. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mbak Linda, Mbak Sela. Kenalkan, saya Suster Nadia. Nah, di sini kita akan melakukan terapi. Nah, terapinya itu kita bermain ya per kelompok. Perkenalkan dulu, di sini ada Mbak Zia, juga ada Mbak Aisyah nanti yang akan membantu proses perjalanan terapinya. Ya, di sini kita akan bermain terus melatih juga ya, supaya dapat mengontrol emosi, dapat meminimalisir emosinya Mbak Linda sama Mbak Sela, supaya kita tahu apa sih yang terjadi sehingga Mbak Sela sama Mbak Linda dibawa ke sini. Ya, untuk Mbak Linda, ini kenapa sih Mbak Linda dibawa kemari? Gara-garanya karena apa? Iya, jadi aku ngurung diri di kamar. Kemudian kejadian apa Mbak yang di rumah dialami sehingga Mbak dibawa ke rumah sakit ini? Nangis, gak mau makan, ngurung diri. Terus Mbaknya apa yang mau dilakuin supaya Mbaknya nggak ngurung dan supaya juga nggak dibawa ke rumah sakit ini? Aku pengennya balikan sama dia, tapi dianya udah sama yang lain. Baik, kalau kayak gitu berarti Mbaknya harus sabar terus mencoba buat bisa nerima keadaan. Kalau emang dia nyatanya udah pergi, udah sama yang lain. Mbak Sela, apa yang nyebabin Mbak Sela dibawa kemari? Mbak Sela kenapa? Aku takut, suka ada orang yang ngeliatin. Ngeliatin di mana? Tuh di sana. Ya, itu tuh nggak nyata sebenarnya. Enggak kok, ada tuh dia pindah, ada di sana. Enggak ya Mbak, itu tuh cuman pemikiran Mbak aja. Sebenarnya itu tidak akan terjadi. Enggak kok, itu bener ada. Tuh kan ngedeket kan, makanya. Nggak ada kok Mbak. Belum ada. Ya, nggak ada Tenang Mbak. ya. Wah, dia Enggak, nyamperin. tenang ya. Iya enggak Mbak, tenang ya Mbak. Mbak, Udah enggak Mbak, tenang ya, tenang, itu tuh nggak ada. Itu cuma pemikiran Mbak aja. Nah, sekarang Mbak ikutin saya ya. Ya. Nah, ayo tarik nafas ya Mbak. Tarik nafas. Mbak. Mbak nanti ikutin saya ya. Nanti kita tarik nafas. Ya, kita mulai ya Mbak. Tarik nafas yuk. Ayo Mbak, tarik nafas, ayo, nafas. Tahan 3 detik. Terus hembuskan lewat mulut. Ikutin lagi yuk Mbak. Tarik nafas lagi. Ayo Mbak, tarik Tahan, nafas. hembuskan lewat mulut. Tarik nafas sekali lagi Lagi, Mbak. Hembuskan lewat mulut. Ya, setelah Mbak tarik nafas itu kan Mbak jadi tenang, nenangin diri. Jangan lupa Mbaknya juga sholat, baca Al-Quran. Mbak Selanya juga harus rajin sholat, rajin ibadah, rajin berdoa, supaya pemikiran
halu seperti itu tuh tidak terjadi ya Mbak. Mbak harus seperti itu. Mbak harus bisa, harus punya pemikiran seperti itu, bahwa halusinasi Mbak itu tidak ada dan tidak nyata. Ya, untuk Mbak Linda kita lakukan ya. Tarik nafas, tahan 3 detik, hembuskan. Nah, seperti itu Mbak Linda bisa ngelakuin di rumah kayak gitu supaya tenang. Jadi untuk kesimpulan hari ini, kegiatan yang kita lakukan di rumah sakit jiwa ini untuk Mbak Linda harus lebih ikhlas menghadapi masalahnya, harus bisa menerima keadaan bahwa memang seperti ini yang terjadi. Kemudian untuk Mbak Sela itu harus memperbanyak ibadah dan berdoa agar dapat menghilangkan sugesti yang berada di dalam pikirannya, agar berhalusinasinya dapat menghilang secara terus-menerus. Baik, untuk kegiatan hari ini telah selesai. Bagus sekali untuk Mbak Linda, Mbak Sela bisa menanggapinya. Yuk kita tepuk tangan bareng-bareng. Ya, kemudian terima kasih karena sudah dapat apa? Mengikuti. Klik. Oh, lu ngomong udah. Udah. Kan gitu Ramadan. Ayo mulai. Ya, terima kasih untuk Mbak Linda sama Mbak Sela karena sudah mengikuti terapi hari ini. Bisa kembali lagi ke ruangannya ya, nanti dibantu sama mbak-mbaknya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak potong. Sepi